Saya mendorong supaya penodaan agama itu juga bisa direstoratif justice-kan. Kalau misalnya orang sudah mengakui kesalahannya, dia minta maaf, dia berjanji tidak akan mengulangi lagi, ya nggak usah dibawa ke pengadilan gitu. Itu intinya. Nah, kalau misalnya bisa penodaan agama itu bisa direstoratif justice-kan, maka dia akan jauh lebih baik ininya pengaturan ke depan, sehingga tuduhan bahwa Indonesia dikit-dikit penodaan agama itu bisa dikurangi. Gitu. Baik, Prof. Ya. Soal toleransi. Kayak saya kalau tidak salah, Prof, saya ingin mengutip perkataan Prof nih di salah satu seminar begitu terkait dengan modal sosial bangsa Indonesia ini adalah toleransi dan moderasi atau moderat itu, Prof. Tapi, Prof, seringkali kan kita ini dihadapkan dengan persoalan-persoalan atau gesekan-gesekan sosial. Tidak hanya antar agama, tapi sesama umat Islam pun tidak jarang, Prof. Contohnya semisal terakhir kemarin ada penolakan salah satu ustadz ingin ceramah begitu, dilakukan penolakan oleh salah satu organisasi begitu. Nah, yang begini-begini itu, Prof, apakah semata perbedaan pandangan dalam keislaman atau bagaimana, Prof? Dan bagaimana sih seharusnya pemerintah kalau misalkan terjadi hal-hal begini, Prof? Wah, ini berat ini. Jadi gini ya, memang kadang-kadang toleransi di antara satu agama itu jauh lebih berat daripada toleransi beda agama. Betul. Itu kalau beda agama sudah jelas gitu. Kadang-kadang perbedaan-perbedaan di dalam satu agama itu kadang-kadang pertarungannya tidak kalah sengit ya, bahkan kadang-kadang lebih keras gitu. Nah, menurut saya begini, apapun latar belakang kita, seharusnya kita juga tahu apa sih hal-hal yang dianggap tabu oleh orang lain yang tidak boleh kita ucapkan, meskipun itu kita anggap sebagai bagian dari keyakinan agama. Gitu. Ada hal yang mungkin kita anggap benar, tapi begitu kita omongkan atau kita sampaikan itu menjadi salah atau bahkan mendapatkan reaksi yang negatif, karena hal ini menjadikan orang itu merasa terancam eksistensinya. Ada yang namanya feeling threatened, perasaan terancam. Misalnya begini, saya kasih contoh. Orang NU itu akan sangat toleran, dia sangat akomodatif dengan siapapun, ya, bahkan orang yang berbeda agama. Asal Anda jangan sampai menyentuh satu isu yang itu dianggap bagian ancaman oleh NU. Apa itu? Jangan ngomong soal anti NKRI. Begitu Anda ngomong anti NKRI, orang NU itu diperintah atau tidak perintah pasti akan memberikan perlawanan. Gitu. Karena itu dianggap sebagai ancaman terhadap negara. Tapi di samping ancaman terhadap negara, bagi orang NU juga ada feeling threatened-nya terkait dengan ajaran agamanya. Jangan sekali-kali Anda ngomong misalnya menuduh-nuduh bahwa NU itu sesat karena melaksanakan bid'ah, khurafat, tahayul gitu. Itu pasti akan menimbulkan sesuatu yang sangat sensitif bagi orang NU. Kalau ada orang ngomong ziarah kubur itu haram misalnya. Meskipun Anda tidak menyebut NU, tapi bagi orang NU itu tahu bahwa itu yang diserang itu NU gitu. Nah, itu bagian-bagian dari yang saya sebut sebagai feeling threatened tadi itu. Feeling threatened. Ya, perasaan keterancaman. Kalau Anda mengatakan itu, mau diminta nggak diminta, orang itu pasti akan bereaksi. Gitu. Nah, disitulah pentingnya sikap wise dari semua pihak lah. Bagi kelompok sini, misalnya, ya
meskipun kita kadang-kadang dijelekan, di kata-katain segala macam, mungkin kita juga perlu memberikan respon yang simpatik, tidak keras misalnya. Tapi ya itu pasti susah karena kadang-kadang sikap satu kelompok dengan kelompok lain itu kan bisa berbeda. Tapi kelompok yang dianggap sebagai ancaman tadi ya, kalau Anda mau mengatakan itu terus-menerus, ya itu artinya Anda memancing kemarahan gitu. Anda memancing kemarahan. Nah, yang berbahaya itu kalau ada orang luar tahu bagaimana psikologi masing-masing kelompok, misalnya ada orang yang menginginkan supaya orang NU itu terpancing amarahnya, kemudian memerintahkan orang dengan karakter tadi itu, yang cara pandang keagamannya Wahabis gitu, itu kemudian ada orang yang memanfaatkan situasi itu, ingin memancing kemarahan orang NU. Betul. Orang NU itu akan marah kalau digituin. Jadi orang itu kadang-kadang sudah ngerti bagaimana cara membuat orang NU marah itu. Ya dengan mengolok-olok ibadahnya, ya soal kunut, soal ziarah kubur, soal tahlil itu kalau Anda sudah sentuh itu, mau disuruh atau nggak disuruh orang NU pasti marah. Gitu. Nah itu yang ya menurut saya sih memang ini adalah bagian dari pendewasaan semuanya lah. Kita juga perlu wise untuk menghadapi perbedaan. Tapi kalau orang yang di luar sana terus-menerus mengatakan itu, dan teman-teman di NU itu kan juga kalau dalam bahasa Jawanya itu niteni. Orang yang selalu ngomong begitu itu siapa? Itu kan dititeni. Diinget-inget gitu. Nah, kalau orang itu ngomong begitu, misalnya di medsosnya sudah ngomong begitu, tiba-tiba dia ceramah di kampungnya, misalnya, ya pasti akan dititeni orang itu, gitu. Karena ada feeling threatened tadi. Ada feeling threatened tadi itu. Makanya yang kayak gini ini memang wise lah. Anda hidup di mana, kemudian Anda mau ngomong dengan siapa. Kalau misalnya dikatakan, loh kami kan ngomong di privat untuk umat kami sendiri. Lah kalau disiarkan dengan media sosial ke medsos, ke YouTube, itu sudah nggak ada lagi. Privat publik itu sudah nggak ada lagi. Yang privat itu ya pada saat yang sama sudah menjadi publik gitu. Baik, Prof. Iya, saya sangat bersepakat bahwa modal bangsa kita ini kan ya toleransi dan moderat ya. Dengan multikultur dan sebagainya itu, Prof. Ya. Ini segmen terakhir, Prof. Ya. Khususnya di bulan Ramadan ini, Prof. Bagaimana kita menjalani kehidupan bernegara ini dalam rangka untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Watoniyah itu. Ramadan seperti ini kan sebenarnya mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menjadi Muslim yang baik, ya, menjadi Muslim yang tahu bahwa Indonesia ini negara yang sudah sedemikian rupa memfasilitasi kehidupan Muslim. Bahkan kalau kita melihat begitu masuk Ramadan itu aura semuanya itu berubah. Aura kenegaraan, pemerintahan itu berubah. Aura media sosial juga berubah. Televisi juga nuansanya berubah. Semuanya tiba-tiba menjadi religius gitu. Menjadi Islami semua. Menjadi Islami semua. Tidak jelek, tapi ini adalah justru kita bersyukur kita hidup di Indonesia ini, di negara di mana kebebasan orang menjalankan agama itu bukan hanya dipersilahkan, tapi juga difasilitasi melalui undang-undang, melalui anggaran, melalui birokrasi dan lain sebagainya itu. Dan kalau toh misalnya ada orang yang belum puas dengan model akomodasi seperti yang saya ceritakan di awal, carilah negara mana. Kamu mau menjadikan negara mana sebagai contohnya? Mau mencontoh Saudi Arabia, silakan aja kalau mau tiru model Saudi Arabia. Kamu mau mencontoh Mesir, mau mencontoh Yaman, mau mencontoh mana? Indonesia itu sudah luar biasa. Jadi kewajiban bagi kita semuanya adalah mari kita jaga Indonesia. Kita hidup di sebuah negara yang luar biasa subur, makmur.
kalau ada yang misalnya kurang-kurang dalam pengelolaan negara segala macam, pasti tidak ada yang sempurna, tapi kewajiban kita kalau misalnya ada yang kurang ya kita genapi, kalau ada yang ganjil kita genapi, kalau ada yang kurang kita ingatkan, kalau ada yang misalnya ada yang melenceng-melenceng ya kita luruskan. Dan kita bersyukur karena di Indonesia itu juga mempunyai kekuatan civil society yang baik, organisasi-organisasi keagamaan, gerakan-gerakan masyarakat sipil di Indonesia itu cukup kuat dibanding dengan negara-negara yang lain. Dan itulah yang ke depan kita masih punya optimisme sedahsyat apapun keguncangan politik yang terjadi di Indonesia. Asal organisasi-organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, seperti Muhammadiyah itu masih kokoh di Indonesia, saya hakul yakin bahwa Indonesia masih terjaga. Karena sebenarnya di Indonesia ini organisasi-organisasi keagamaan itulah yang menjangkar keindonesiaan kita. Pergolakan, guncangan politik pasti akan terjadi setiap 5 tahun gitu. Tapi kalau organisasi-organisasi ini masih berdiri sebagai penjaga negara, saya yakin dan masih punya optimisme bahwa Indonesia akan semakin baik di masa yang akan datang. Kalau ada kekurangan dikritik, itu sudah menjadi kewajiban kita. Baik. Baik teman-teman, kita sudah di penghujung segmen. Obrolannya kalau kata orang daging semua, Prof. Daging semua. Baik, Prof, sebelum kami tutup, Prof, ini biasanya kita buka pertanyaan nih, Prof. Pada tim kru nih, Prof. Ada nggak tim kru mau tanya? Paling tanya ini sih, Prof, soal masalah sekarang kan udah mulai pengakomodasian hukum Islam terhadap hukum nasional itu udah mulai titik beratnya udah mulai ramai diperbincangkan, terutama masalah tentang penghinaan agama dan lain sebagainya macamnya. Ini yang ramai di halayak umum. Ini pandangannya bagaimana, Prof, kira-kira untuk menetralisir ini? Dikit-dikit kan menghina agama, dikit-dikit ini kira-kira kayak gitu. Penistaan agama. Ya. Penistaan agama. Ya, memang kalau kita melihat dari aspek regulasinya ya, sebelumnya kalau dalam KUHP yang lama maupun dalam Undang-Undang PNPS tahun 65 itu memang ada regulasi pengaturan mengenai penodaan agama itu cenderung seperti pasal karet gitu, yang bisa dikenakan kepada orang-orang yang sedikit berbeda dituduh penodaan agama gitu, itu kan banyak gitu. Tetapi kalau Anda baca KUHP yang baru disahkan tahun 2023 yang lalu, itu bab tentang penodaan agama itu diatur jauh lebih baik. Misalnya penodaan agama itu tidak bisa dituduhkan kepada orang yang melakukan kajian secara akademik. Misalnya itu nggak bisa dikenakan tuh. Kalau dulu kan orang ngajar di kampus itu bisa dituduh melakukan penodaan agama. Tapi dengan KUHP baru, penodaan agama tidak bisa dikenakan kepada orang yang mengajar secara akademik. Saya juga mendorong berkeinginan supaya restoratif justice itu bisa digunakan juga kepada orang-orang yang dituduh melakukan penodaan agama. Artinya kemungkinan penyelesaian penodaan agama di luar jalur pengadilan itu harus dibuka. Gitu. Kalau restoratif justice itu juga bisa dikenakan bukan hanya kepada misalnya orang yang mencuri barang-barang yang nggak terlalu berharga, sejauh bisa didamaikan. Restoratif justice itu kan prinsipnya proses penyelesaian di luar pengadilan, tetapi akuntabel. Kemudian tidak semua persoalan itu harus diselesaikan di depan pengadilan, dan itu sudah banyak dilakukan. Nah, saya mendorong supaya penodaan agama itu juga bisa direstoratif justice-kan. Kalau misalnya orang sudah mengakui kesalahannya, dia minta maaf, dia berjanji tidak akan mengulangi lagi, ya nggak usah dibawa ke pengadilan gitu. Itu intinya. Nah, kalau misalnya bisa penodaan agama itu bisa direstoratif justice-kan, maka dia akan jauh lebih baik ininya. Pengaturan ke depan, sehingga tuduhan bahwa Indonesia dikit-dikit penodaan agama itu bisa dikurangi. Gitu.
Allah aja memfasilitasi sholat tobat. Iya, nggak usah dihukum, mau zaman di penjara gitu. Sholat tobat lah. Iya. Baik. Benar. Prof, terima kasih banyak atas ilmunya. Terima kasih juga sudah berkenan menerima kami, begitu Ya, Prof. sama-sama. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga sehat selalu, Prof. Baik teman-teman, sekian, sampai berjumpa kembali di channel YouTube Good Imun. Jangan lupa di like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.